Shalom, sahabat satu Injil. Kiranya damai sejahtera daripada Allah menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya membagikan pelajaran yang berbicara tentang dispensasi Alkitab bagian 2, yaitu zaman Musa. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 34, ayat 27 dan 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Pelajaran ini disebut zaman Musa karena mencakup bagian dari sejarah Alkitab selama hukum Musa masih berlaku. Marilah kita melihat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman Musa sebagai berikut. Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Allah memberikan hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Musa menjadi pengantara antara Allah dengan umat Israel. Musa memimpin pembangunan kemah suci dan juga memimpin umatnya menuju tanah Kanaan. Pada pelajaran pertama, kita sudah mempelajari tentang zaman bapak-bapak yang berlangsung lebih kurang 2.500 tahun. Ini dicatat dalam Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Keluaran pasal 20 ayat 1. Ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman bapak-bapak yang melatar belakangi adanya zaman Musa dan zaman kekristenan, seperti penciptaan, dosa pertama dan kejatuhan manusia, korban persembahan pertama, panggilan Abraham. Zaman Musa dimulai dari Bukit Sinai tatkala hukum Allah diberikan, dan zaman ini berlangsung sampai kepada kematian Kristus di kayu salib. Lamanya kira-kira 1.500 tahun. Zaman ini tercatat dalam Alkitab dari kitab Keluaran 19 ayat 2 sampai kepada kematian Yesus yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 30. Hukum Taurat diberikan. Orang Israel tiba di Gunung Sinai 3 bulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Keluaran pasal 19 ayat 1. Setelah berbicara dengan Allah di Gunung Sinai, Musa turun dan memerintahkan orang Israel untuk tidak naik ke bukit. Dan jangan menyentuhnya karena akan mengakibatkan kematian. Terdapat dalam Keluaran 19 ayat 12 sampai 23. Tuhan memanggil Musa naik ke gunung dan Allah memberikan 2 loh batu yang bertuliskan hukum Allah. Dalam Keluaran 24 ayat 12. Keluaran 31 ayat 18. Musa berada di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Keluaran 24 ayat 18. Pada masa itulah ia menerima 10 hukum Allah dan hukum-hukum sipil lainnya untuk memimpin umat itu, dan juga ia menerima perintah untuk membangun kemah suci. Dalam Keluaran 25 sampai 27. Juga petunjuk tentang siapa-siapa saja imam yang akan melayani kemah suci itu. Dalam Keluaran 28 dan 29. Musa juga menerima rincian-rincian mengenai korban-korban yang harus dipersembahkan. Sementara Musa berada di atas gunung untuk menerima hukum,
umat Israel mulai menyembah sebuah berhala yang dibuat oleh Harun dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 6. Ketika dia kembali dan melihat orang-orang Israel menyembah berhala, Musa menjatuhkan 2 loh batu itu dan memecahkannya. Kita dapat perhatikan dalam kitab Keluaran 32 ayat 19. Setelah umat Israel menerima hukuman atas dosa-dosa mereka, dalam Keluaran 32 ayat 27 sampai 28, Musa mencoba untuk membuat korban atas dosa-dosa mereka. Allah lalu tetap mengizinkan Musa memimpin umat Israel menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Kemudian Musa dipanggil lagi oleh Allah ke Gunung Sinai untuk menerima hukum untuk kedua kalinya. Dalam Keluaran 34 ayat 1 dan ayat 2. Dia menerima 2 loh batu seperti yang pertama, di mana di dalamnya tertulis 10 hukum Allah. Setelah 40 hari 40 malam di gunung itu, dalam Keluaran 34 ayat 38, Musa turun dan mendapati orang-orang Israel yang dengan tidak sabar lagi untuk menerima hukum itu dan berjanji akan mematuhinya. Suatu bagian hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai adalah syarat-syarat untuk membangun kemah suci sebagai tempat kebaktian. Orang-orang Israel membawa emas, perak, tembaga, kayu, kain lenan, kulit, dan lain-lain yang diperlukan untuk membangun kemah suci. Persembahan mereka sangat banyak sampai mereka harus dihentikan supaya jangan membawanya lagi. Dalam Keluaran 36 ayat 5 dan ayat 6. Kemah suci itu mempunyai panjang 45 kaki dan lebarnya 15 kaki. Dan dindingnya mempunyai ketinggian 15 kaki. Kemah itu menghadap ke timur dan dibagi dalam 2 bagian. Tempat suci adalah tempat imam-imam masuk setiap hari untuk mempersembahkan korban bakaran. Tempat maha suci adalah tempat untuk imam besar saja yang dapat masuk. Imam besar masuk ke tempat yang maha suci ini 1 kali setahun untuk menyucikan dosa-dosa umat Israel dengan jalan membawa korban persembahan. Struktur kemah suci ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibongkar kalau mereka berpindah ke tempat dan dibawa oleh anak-anak Gerson ke tempat yang baru. Bilangan 4 ayat 21 sampai 26. Dari ke-12 anak Yakub, maka suku Lewi dipilih menjadi imam-imam untuk melayani kemah suci. Gerson adalah anak Lewi yang tertua dan adalah tanggung jawab keluarganya adalah untuk memindahkan dan membawa kemah suci. Kemah suci itu selesai pada hari pertama dan tahun kedua setelah orang Israel meninggalkan Mesir. Jadi, Keluaran pasal 40 ayat 16, 17, dan ayat 33. Orang Israel memasuki tanah Kanaan. Orang Israel meninggalkan Gunung Sinai pada hari ke-20, bulan kedua, pada tahun kedua atau 50 hari setelah kemah suci itu selesai. Bilangan 10 ayat 11 dan ayat 12. Dalam waktu 3 hari mereka sampai di Azerot. Bilangan 11 ayat 35. Kemudian tiba di Paran. Bilangan 12 ayat 16. Di sini mereka mengirim 12 mata-mata untuk menyelidiki tanah Kanaan. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. 10 diantaranya membawa kabar buruk yang mengatakan bahwa orang Israel tidak akan dapat menguasai tanah Kanaan. Bilangan 11 ayat 30.
Dua di antara mereka, yaitu Yosua dan Kaleb, mengatakan bahwa mereka dapat menguasai tanah itu. Tetapi sangat disayangkan karena orang-orang Israel percaya kepada 10 orang yang mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menguasainya. Mereka menangis dan ingin mengangkat seorang pemimpin untuk membawa mereka pulang ke Mesir. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Karena ketidakpercayaan ini, Allah tidak mengizinkan mereka yang memberontak kepadanya untuk memasuki tanah perjanjian. Bilangan pasal 14 ayat 30 sampai 34. Mereka akan tinggal di padang belantara selama 40 tahun. Setahun bagi setiap satu hari mereka mengintai tanah itu. Musa dan Harun tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan sebab dosa mereka di Kades. Bilangan 20 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu mereka tidak mempunyai air dan mereka bersungut-sungut dan menyatakan lebih baik mati bersama dengan saudara-saudara mereka dengan api di Tabera. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Allah menyatakan kepada Musa dan Harun untuk mengambil tongkatnya dan mengumpulkan umat Israel serta berbicara kepada bukit batu agar mengeluarkan air. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 8. Musa dan Harun mengumpulkan orang banyak itu di hadapan bukit batu tersebut. Lalu Musa memukul batu itu dan bukan berbicara kepadanya seperti yang diperintahkan Allah. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 10 dan 11. Air tetap mengalir, tetapi Allah tetap tidak berkenan kepada Musa dan Harun. Allah menegur mereka dan berkata, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bilangan 20 ayat 12. Di sini kita dapat mengambil suatu pelajaran sangat penting. Allah menyuruh Musa untuk berkata kepada batu, tetapi Musa memukul batu itu. Musa tidak patuh kepada Allah. Manusia mungkin menganggap ini sebagai hal kecil, tetapi tidak demikian dengan Allah. Ketidaktaatan Musa dan Harun ini menyebabkan mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Haruslah diingat bahwa Kristuslah jalan keselamatan, yaitu bagi yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 8 dan ayat 9. Marilah kita mempelajari kehendak Allah dan mentaatinya seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Oleh karena Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan, Yosua dipilih untuk menggantikannya untuk melanjutkan perjalanan orang Israel ke tempat mereka yang baru. Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Musa naik ke bukit Pisgah dan dari sinilah Allah memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan, walaupun ia tidak mengizinkan memasukinya. Dalam Bilangan pasal 34 ayat 1. Disinilah Musa mati pada usia 120 tahun. Dia dikuburkan di sebuah lembah dan di tanah Moab. Dan tidak seorang pun yang tahu tempatnya. Bilangan 34 ayat 5 dan 6. Setelah kematian Musa, Allah berbicara kepada Yosua dan membimbing dia sementara dia memimpin orang Israel ke tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Ketika orang Israel berhasil menguasai tanah itu, kemudian dibagi-bagikannya kepada 12 suku bangsa Israel itu. Suku Lewi tidak menerima pembagian seperti suku-suku lain. Allah memberikan 1/10 penghasilan orang-orang Israel kepada mereka, sebab mereka melayani di kemah suci. Bilangan 18 ayat 21. Suku Yusuf menerima 2 bagian, satu untuk Manase dan satu lagi untuk Efraim. Suku Gad, Ruben, dan separuh dari suku Manase
memilih tanah mereka di sebelah timur Sungai Yordan. 9 suku lainnya serta separuh suku Manasye diberikan bagian mereka di sebelah barat Sungai Yordan. Bentuk pemerintahan Kanaan. Israel diperintah oleh hakim-hakim selama kurang lebih 450 tahun. Kita bisa lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat 20. Ada 14 orang hakim yang memerintah sepanjang periode itu. Beberapa hakim yang terkenal adalah Gideon, Deborah, Simpson, Samuel, yaitu hakim terakhir. Orang Israel mulai tidak puas dengan hakim-hakim sebagai pemimpin, lalu mereka meminta seorang raja. Walaupun ini bukanlah rencana Allah, tapi Dia mengabulkan permintaan mereka dan Saul menjadi raja pertama. Dia kemudian digantikan oleh Daud dan Sulaiman. Selama 450 tahun ini, kemah suci telah tiada dan Sulaiman membangun bait Allah, tempat berbakti. Bait Allah dibangun menurut pola kemah suci, tapi lebih besar dan permanen. Pada akhir pemerintahan Sulaiman, kerajaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerajaan utara, yaitu Israel, yang terdiri dari 10 suku, dan kerajaan selatan, yaitu Yehuda, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Yehuda dan Benyamin. Jadi kerajaan utara tidak lama bertahan, sebab mereka menyembah berhala, kawin campur dengan bangsa lain, dan mereka ditawan oleh musuh yang menyerangnya. Kerajaan Yehuda masih tetap sebagai bangsa sampai kepada zaman Kristus. Mereka tidak memiliki kerajaan sendiri, tetapi mereka berada di bawah jajahan bangsa-bangsa lain, seperti kerajaan Babel dan juga kerajaan Gerika. Ketika Kristus dilahirkan, mereka di bawah penjajahan Romawi. Ada 19 raja di Israel dan 13 di Yehuda. Jumlah keseluruhan adalah 32 orang. Nabi-nabi menubuatkan kedatangan Kristus. Ada 4 nabi-nabi besar dan 12 nabi-nabi kecil. Berikut nabi-nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Nabi-nabi kecil yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Naum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan terakhir Maleaki. Nabi-nabi ini berkhotbah di Israel untuk mengembalikan mereka dari kejahatan dan mengajak mereka melayani Allah. Mereka juga menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan datang, khususnya kedatangan Yesus. Kami menyarankan agar Anda membaca ayat-ayat berikut ini untuk melihat dengan jelas nubuatan tentang kedatangan Kristus. Yesaya menyatakan bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang anak darah, kurang lebih 750 tahun. Yesaya menubuatkan nubuatan ini dalam Yesaya 7 ayat 14. Mika mengatakan Mesias itu akan lahir di Betlehem. Mika 5 ayat 2. Hosea mengatakan bahwa Yesus akan diungsikan ke Mesir. Dalam Hosea 11 ayat 1. Daud menyatakan bahwa dia akan dikhianati oleh sahabat karibnya. Mazmur 41 ayat 10. Sakaria menubuatkan mengenai Kristus dikhianati dengan upah. Sakaria 11 ayat 12. Yesaya mengatakan bahwa Mesias itu akan digolongkan dengan orang-orang fasik. Dalam Yesaya 53 ayat 12. Nubuatan-nubuatan tersebut digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus lahir dari seorang anak darah. Matius 1 ayat 18 sampai 23.
Yesus lahir di Betlehem, Matius 2 ayat 1. Dan Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir bersama Yesus, Matius 2 ayat 13 sampai ayat 15. Yesus dikhianati oleh Yudas, salah seorang muridnya sendiri, dalam Yohanes 13 ayat 18 sampai 26. Yesus dijual dengan 30 keping perak di dalam Matius 26 ayat 15. Yesus disalibkan bersama dua orang pencuri, Lukas 23 ayat 32 sampai 30 ayat 23 sampai 32. Itulah nubuatan yang digenapi di dalam perjanjian baru. Dengan demikian, pelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan update terbaru video satu Injil. Kiranya pelajaran ini menolong kita untuk mengetahui dispensasi Alkitab tentang zaman Musa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.